Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, maghrib hari ini kita bisa melakukan aktivitas ilmiah ya. Dan tentunya kalau kita niatkan sebagai thalabul ilmi, insya Allah akan bernilai ibadah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat ya. Utamanya pada malam hari ini kita berkesempatan thalabul ilmi, yaitu kita sama-sama membuka kembali yaitu materi fiqhus siyam, atau lebih spesifiknya fiqhur Ramadan gitu. Fikih Ramadan. Kemudian sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu memberikan banyak pengaruh utamanya dalam hal agama ini sehingga sampai kepada kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau disebut dalam sebuah kitab karya Syekh Allamah Sayyid Alawi Al-Maliki, yaitu Mada fi Sya'ban. Ulama-ulama dahulu ketika berada dalam bulan Sya'ban, mereka senantiasa mempersiapkan dalam bulan Sya'ban tersebut untuk datangnya bulan Ramadan ini. Karenanya ketika memasuki bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang senantiasa dilakukan dengan semangat di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan tinggal melanjutkan saja. Ini insya Allah sore hari ini kita akan belajar bersama, yaitu kitab Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i, sebuah fikih kontemporer yang metodenya berbeda dengan fikih-fikih tradisional. Ketika disebutkan di sini sebuah masalah, langsung dihadirkan dalilnya, kemudian hikmah-hikmahnya. Ini tentu berbeda dengan fikih-fikih yang biasa saya belajar di kampung ya. Karena seperti Safinah ya, tidak ada penyebutan dalilnya itu gitu. Sebelum membahas isi kitab ini, ada baiknya kita mengenal sosok imam madhab dari 4, yaitu Imam Syafi'i, atau kita kenal dengan kunyahnya yaitu Abu Abdillah. Adalah imam besar, imam madhab besar yang lahir pada tahun 1050 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Imam Hanafi, dan wafat pada usia ke-54 karena meninggal di awal abad ketiga, yaitu 204 Hijriah. Imam Syafi'i lahir di Gajah dan ditinggal bapaknya sebelum ia lahir, lalu dibawa ibunya ke Mekah. Saat itu Imam Syafi'i usia 7 tahun, beliau sudah mulai menghafal Quran, dan pada saat itu juga Imam Syafi'i menghafal Al-Muwatta, yaitu karya monumentalnya Imam Malik. Al-Muwatta sendiri berisi kumpulan hadis yang berjumlah 1750 hadis. Beliau hafal dalam waktu, disebutkan beliau hafal Al-Muwatta ini, menghafalnya dalam waktu 9 hari, Masya Allah ya. Dan dalam usia 15 tahun Imam Syafi'i diizinkan oleh mufti Mekah saat itu untuk memberikan fatwa. Luar biasa ya, ulama dahulu, ulama salaf ketika berusia 15 tahun
dengan ilmunya yang cakap, yang matang, pemahaman agama yang dalam, sudah mampu memberikan fatwa. Berbeda tentu dengan kondisi anak-anak zaman sekarang usia 15 tahun, itu lagi puncak-puncaknya semangat main game yang tembak-tembakan itu. Ya itulah gitulah, saya kurang paham game PUBG atau ya yang lain dan sebagainya gitu, karena bukan saya tidak tertarik juga dengan game, alhamdulillah ya, berbeda dengan teman saya si Iqbal Bright. Baiklah kawan-kawan KMB yang saya hormati, kemudian Imam Syafi'i memiliki dua qaul ya, qaul qadim dan qaul jadid. Yang kita gunakan saat ini yaitu menganut pada qaul jadid, dan Imam Syafi'i juga melakukan pengembaraannya saat itu ke Irak. Di Irak tentu tidak jumpa dengan madhab atau Imam Hanafi, akan tetapi bertemu dengan muridnya, yaitu salah satunya yaitu Abdul Hasan Asy-Syaiban. Dari situ Imam Syafi'i belajar banyak, karena dalam dunia usul fikih kita mengenal ada madhab hadis, ada madhab ra'yu gitu ya. Kalau madhab ra'yu kan kita kenal berada di Irak, yaitu genealoginya dari Ibnu Mas'ud, sementara madhab di Madinah itu madhab hadis, yaitu dari Imam Malik gitu. Jadi di sini kemudian muncullah pola istihad yang berbeda gitu ya. Imam Syafi'i dari situ melakukan perjalanan lagi, ini saya singkat saja ya, ke Mesir. Di Mesir juga mendirikan banyak majelis, utamanya yaitu majelis Amr bin As. Itu majelis pertama yang dibangun di Afrika ya. Kurang lebih masjid ini dibangun oleh 70 sahabat lebih. Dan sampai akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah meninggal di Mesir gitu. Tepatnya dimakamkan di Sayyidah Aisyah, komplek pemakamannya. Saat itu diberikan tanah untuk tempat pemakaman Imam Syafi'i dari Abdullah bin Ibnul Hakam, kalau tidak salah itu namanya, dan dikuburkan di sana. Dan pemilik tanah ini yang memberikan berwasiat supaya ketika meninggal dikuburkan juga di mana, di samping atau berdekatan dengan Imam Syafi'i. Itulah sekilas sekilas perjalanan Imam Syafi'i, yaitu salah satu imam besar dari 4 madhab. Kalau dari urutan usia itu ketiga ya, karena yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal gitu. Imam Syafi'i di Mesir juga dari ini, kalau bicara fikih perjalanannya dari ini gitu. Ini dikatakan yang menulis bukan langsung Imam Syafi'i, tapi murid-muridnya yang mencatat, kemudian membukukan menjadi kitab ini yang kemudian Ar-Rabi ya, kalau salah Ar-Rabi nama muridnya yang menuliskan kitab ini. Kemudian dari situ berjalanlah buku-buku fikih berkelanjutan hingga sampai yang paling kecil kita kenal itu Safinatun Najah, tapi yang paling masyhur di kalangan pesantren itu Matan Abi Syuja, bisa atau Takrib atau ini, dan banyaklah di lingkungan Imam Syafi'i. Utamanya kita kenal ada Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi yang menjadikan rujukan utama gitu ya.